Nah, di tahun 2016 Desember itu saya awal membeli kripto, waktu itu harga Bitcoin masih di angka 10 jutaan. Sekarang harganya udah 700 juta ya, Van? Iya. Udah naik 70 kali lipat, beli 5 Bitcoin tuh, Van. Modalnya cuma 50 juta. Banyak temen itu yang nggak percaya, Van, sama saya. Kayak, kamu tuh beli uang digital nih buat apa sih? Nggak ada duitnya gitu kan. Iya. Akhirnya saya beli BMW itu pakai 5 Bitcoin. Masih ingat itu, saya pergi ke dealer BMW, saya bayar cash itu 1M, pakai 5 Bitcoin di harga 200 juta. Banyak banget cara cuan dari kripto, bukan cuma mining, bukan cuma trading. Banyak banget kayak sekarang lagi ada airdrop. Kayak member kita barusan JP airdrop nih. Ada yang JP dari Dimension ya, sampai dapat 500 juta dari airdrop. Kita nggak tahu ada bull dan bear cycle. Kita nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu halving, nggak tahu apa. Kita lihat, turun, nah nggak apa-apa, nanti naik lagi. Jadi dunia kripto ini sebetulnya potensinya limitless ya guys. Betul. Ya. Oke guys, welcome to Billionaire Podcast. Di program ini kita akan banyak membahas seputar bisnis dan investasi. Dan pastinya kita akan mengundang banyak guest speaker menarik untuk sharing seputar bisnis dan investasi kepada kalian. Dan semoga di program ini kalian banyak mendapat insight-insight menarik, baik itu seputar market, seputar bisnis dan investasi, yang dapat membantu kalian untuk mencapai 1M pertama kalian dengan cepat pastinya. Nah, buat kalian yang belum kenal, sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Anderson. Saya adalah seorang entrepreneur dan sekaligus seorang investor. Saya adalah seorang investor yang sudah berkecimpung di dunia kripto sejak tahun 2017. Dan for your information, saya sudah membeli Bitcoin sejak harganya masih di bawah 10 jutaan loh. Dan juga saya ada berbagai bisnis yang bergerak di bidang F&B, mining, dan construction. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya, yaitu Vanessa. Hai Vanessa. Halo, saya Vanessa, aka Rose Chamomile. Nah, before we start, can you introduce about yourself, Vanessa? Oke, basically aku adalah seorang desainer grafis, tapi memang aku udah berkecimpung di kripto ini dan mulai serius itu udah lebih dari 5 tahun terakhir sih. Wow, jadi kamu udah senior banget nih ya di dunia kripto. Jarang banget loh di dunia kripto ini guys, ada cewek yang OG banget di dunia kripto. Bahkan Vanessa ini bisa dibilang lebih senior dari saya nih. Dia udah start dari tahun 2015. Nah, kalau boleh tahu, ceritain dong Van, gimana sih pengalamanmu di dunia kripto itu? Oke, jadi pertama kali aku kenal kripto itu tahun 2015. Itu sebenarnya dikenalin temen sih. Nah, pada saat itu aku masih kuliah dan harga Bitcoin waktu itu tuh masih $100. Wow. Belinya juga bukan di CEX, belinya itu dulu di dark web. Terus aku nanya dong sama temen aku, ini sebenarnya dipakai buat apa sih? Duit digital kan, kayak. Terus dia bilang ke aku, ini bisa dipakai buat beli barang-barang yang bisa dijual belikan di dark web. Terus bisa juga dipakai untuk beli item-item di Steam. Kalau kalian yang main game pasti tahu Steam kan. Tahu dong. Iya. Terus aku kayak mikir, kayaknya kok kurang cocok ya di aku. Soalnya lumayan juga kan $100 untuk kantong anak kuliah. Mahasiswa nih. Nah iya bener. Terus ternyata tahun 2016 itu Bitcoin kayaknya halving kedua. Betul, halving kedua. Itu udah mulai nih, lumayan booming. Terus ada salah satu CEX Indo, boleh sebutin nggak namanya? Boleh dong, silakan. Dulu aku pernah membeli Bitcoin itu di bitcoin.co.id yang sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah nih ya namanya. Di situ sih, waktu itu harga Bitcoin itu masih di bawah $1.000 guys. Harga Dogecoin aja itu masih kayak 1 digit rupiah ya kalau iya, 1 digit rupiah. Even waktu pom setelah halving pun harganya masih kayak puluhan rupiah gitu. Betul. Itu sih masih pertama murah kali. Banget ya. Ya, emang waktu awal-awal tuh inilah banyak belajarnya, banyak uang sekolahnya. Terus sempet cut loss juga. Tapi aku merasa kayak oh my god, rugi banget aku cut loss. Jadi aku tetap ikutin beritanya sampai halving lagi tahun 2021. Di situ kita ketemu ya, Steve? Ah iya betul. Nah cerita dong. Nah di situ kita kenalan sama Vanessa nih. Nah oke, kalau pengalaman saya nih, saya sebenarnya sudah berkecimpung di dunia kripto sejak tahun 2017, tepatnya akhir 2016. Sebetulnya saya agak lama mengenal kripto dibandingkan Vanessa, yang mana Vanessa udah kenal dari 2015. Nah, di tahun 2016 Desember itu saya awal membeli kripto, waktu itu harga Bitcoin masih di angka 10 jutaan kalau nggak salah.
10 juta guys. Iya, masih murah ya. Kalau sekarang harganya udah 700 juta ya, Van ya. Iya. Udah naik 70 kali lipat daripada saat saya pertama kali beli. Bener. Jadi singkat cerita, saya mengetahui Bitcoin itu dari salah satu lecture di universitas saya, yang mana ada salah satu profesor saya itu yang membahas tentang dark web. Sebetulnya kita similar ya, Van ya. Iya, yang ternyata. mana waktu itu ada kayak some random topics gitu dari lecturer saya, yang mana dia itu sharing kalau di dark web itu kita bisa beli senjata, organ manusia, dan credit card gitu. Tapi currency-nya itu pakai Bitcoin. Yang mana kita kalau mau beli barang-barang di sana, kita belinya pakai Bitcoin. Tapi sebenarnya itu sisi gelapnya ya. Betul. Tapi ternyata Bitcoin itu ada teknologi lagi nih di balik itu. Betul, apalagi blockchain teknologi dan decentralization ini. Ya, aku sukanya juga kenapa aku suka decentralized itu, dan mungkin Bitcoin itu bisa menjangkau orang-orang yang aksesnya susah ya, misalnya kayak ke bank atau mau kirim duit ke luar negeri. Betul. Ya kan, saya dulu pernah pakai Western Union. ya pokoknya produk bank itu fee-nya lumayan mahal dan cukup pakai effort ya. Kita mesti ke bank, kita mesti nunggunya juga nggak langsung sampai, harus nunggu beberapa hari baru sampai duitnya. Sedangkan kalau pakai blockchain ini kita langsung bisa transfer, bisa kapan aja dan di mana aja asal kamu punya internet, ya kan. Terus banyak network pilihan yang bisa kita pakai dan fee-nya itu fix. Fee-nya murah juga. Murah, ya, benar. Apalagi dengan inovasi-inovasi terbaru ini, fee-nya juga makin terjangkau, makin murah, dan pastinya makin cepat. Apalagi dengan adanya Bitcoin Lightning Network, guys. Dan juga singkat cerita, setelah saya mengenal Bitcoin tersebut, lalu saya mulai mendalami tentang Bitcoin. Apa sih ini Bitcoin? Kok masa dia hanya digunakan di dark web? Ternyata di balik itu masih banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan, guys. Seperti yang sudah dimention oleh Vanessa sebelumnya, yaitu dia decentralized, dia juga fast, dan dia juga menyentuh unbanked. Yang mana population unbanked di dunia ini masih sangat banyak, guys. Banyak orang nggak bisa menjangkau bank dan juga mengalami kesulitan untuk mengirimkan dana ke luar negeri. Yang mana cross border transaction itu masih sangat susah. Dan singkat cerita setelah itu saya pun makin yakin. Saya mulai membeli Bitcoin pertama itu kalau nggak salah beli 5 Bitcoin tuh, Fans, di harga 10 jutaan. Beli modalnya cuma 50 juta. Namanya kan waktu itu masih anak pelajar ya, masih kuliah. Jadi modal nggak bisa gede-gede sama kayak Vanessa nih, kantong pelajar. Benar. Gitu. Nah, tapi saya sebelumnya saya sudah berbisnis nih dari SMP. Jadi saya udah ada modal waktu itu. Kurang lebih tabungan waktu itu ya mungkin 200-300 jutaan gitu lah ya. Ya ngumpulin sih dari SMP gitu. Kita bekerja keras gitu. Betul. Ya, aku juga awalnya kenapa mau kayak mulai start trading itu karena aku juga tipenya itu suka kerja dari dulu. Jadi waktu zaman sekolah tuh kayak suka jualan, mulai dari reseller sampai import barang. Waduh, waktu itu aku jualan casing waktu itu. Ya. Nah, terus kayak gimana nih duitnya bisa diputerin lagi? Ya udah coba deh trading. Jadi itu mulai belajar trading, jual beli. Ya kayak suka juga sih, jadi kayak keterusan sampai sekarang. Wah, mantap banget ya. Udah investor, businessman pula. Keren banget nih, jarang ada cewek kayak Vanessa nih. Oke, jadi selanjutnya setelah saya membeli Bitcoin pertama saya kan coba. Sebetulnya saya ini nggak ada background, guys. Nggak ada background di bidang saham, investasi, dan lain-lain. Jadi setelah itu saya membeli Bitcoin pertama saya, 5 Bitcoin. Habis gitu, singkat cerita tuh tiba-tiba harganya naik, Van, jadi 20 juta. Berarti timingnya pas ya? Iya, harganya naik. Terus saya lihat, kok 50 juta saya tiba-tiba jadi 100 juta? Ajaib banget ini ya, kok bisa cepat gitu ya? Saya bisnis aja nggak bisa, langsung 2 kali lipat gitu. Kan langsung saya kaget, wah ini kesempatan ini. Akhirnya saya all in itu, Van. Ingat nggak tahun berapa itu? Tahun 2017 awal. Saya all in semua 300 juta itu, belikan Bitcoin semua, boom gitu. Nggak tahu ini ada feeling aja, panggilan dari atas gitu. Makanya, ini harus all in. Dia kayak walaupun lebih lama dari saya, tapi cuannya pasti lebih banyak. Nggak juga lah. Ya itu ada unsur hoki juga, guys. Jadi setelah itu singkat cerita saya beli, akhirnya di akhir tahun 200 jutaan itu saya jual Bitcoin saya. Dan waktu itu banyak temen itu yang nggak percaya, Van, sama saya kayak, kamu tuh beli uang digital nih buat apa sih? Nggak ada duitnya gitu kan? Iya, exactly. Terus namanya kita ini masih muda ya, Van ya. Betul. Kita butuh pengakuan. Akhirnya saya beli BMW itu pakai 5 Bitcoin. Masih ingat itu, saya pergi ke dealer BMW, saya bayar cash itu 1 M, pakai 5 Bitcoin di harga 200 juta.
Tapi hebat loh. Betul. Masih muda tapi udah bisa beli BMW. Enggak juga. Tapi waktu itu hanya namanya juga masih muda. Iya, betul. Kayak suatu pengakuan untuk nunjukin ke teman-teman, ini loh aku bisa gitu. Akhirnya setelah saya membeli BMW pertama saya itu, baru teman-teman saya mengakui, oh ternyata gitu ya, Bitcoin bisa ya gitu. Tapi mereka masih nggak believe kan, Iya. gitu. Tapi sebenarnya susah-susah gampang juga ya, karena memang sih dalam segi regulasi kan belum ada kepastian, apalagi Betul. pada zaman-zaman itu. Zaman itu apalagi banyak China ban dan lain-lain ya. Betul, dan lagi aku juga sempat ngomong sama temanku yang nawarin ke Bitcoin, kamu beli duit digital, emang kamu mau makan tempe virtual? Tempe virtual, ya ampun sekarang Sekarang ada tanah virtual ya. Iya, malah ada sekarang mall ada virtual. Ya, that's why kayak terkadang sayang banget. something yang nggak make sense itu bisa jadi nyata ya. Betul. Nah, singkat cerita itu yang tadi itu senengnya aja guys. Masih ada sakitnya juga di dunia kripto. Iya, betul. Habis gitu setelah 2017 itu kan bull market terus. Di tahun 2018 itu bear market terus guys. Akhirnya Bitcoin saya tuh banyak yang telat jual guys. Karena saya kan udah kira, wah ini naik terus, ini turun nanti naik lagi nih. Iya, aku juga gitu. Soalnya kita nggak tahu ada bull dan bear cycle, kita nggak tahu kan. Kita kan nggak masih tahu awal halving, nggak tahu apa. Bener. Kita lihat, turun, nah nggak apa-apa, nanti naik lagi. Aku sempat ada di siklus itu juga sih. Jadi kayak apa ya, euforia ya. Kalau ya udah euforia, aduh ini pasti bakal naik. Ini cuman koreksi, pasti next bakal naik lagi. Apalagi zaman itu aku bukan cuman beli Bitcoin, belinya altcoin, banyak lagi. Kebayang nggak sih kalau winter itu altcoin gimana? Waduh, kebantingnya bisa ya kan. hancur lebur itu. Iya, jadi kayak yang udah di bottom banget. Ya udahlah masih aku biarin. Lagi. Iya, masih bottom lagi. Jadi ya udahlah aku biarin, tapi yang masih ada lah dikit BEP, udah aku cut loss, ada beberapa betul. yang enggak seberapa jauh. Nah, tapi saya ruginya itu di tahun 2018 yang mana marketnya itu mulai bearish, saya malah beli VGA kan, bangun mesin mining waktu itu. Saya beli lumayan banyak. Keren banget loh ada mesin mining. Akhirnya malah ya rugi habis-habisan kan, malah rugi 50%, yang mana karena kan harga VGA-nya turun, terus jual satu-satu itu pun susah gitu. Dan akhirnya saya pun kayak udah desperate, waduh ini Bitcoin udah nggak ada future-nya ini. Akhirnya di akhir tahun November Desember itu saya cut loss sisa porto saya, tapi sebagian besar udah dijual di 200 jutaan. Cuma ini kayak sisanya gitu. Saya cut loss sisanya di 50 juta. Betul. Kacau banget, itu kayaknya udah bottom itu, di bottomnya Bitcoin di tahun. Tapi masih cuan kan dari keseluruhan? Oh masih cuan banyak, udah lipat-lipat gitu. Udah jadi lipat-lipat. sisanya aja itu kita buang di sana. Tapi ya nyesel juga ya cut loss. Kamu juga cut loss kan? Bro? Iya cut loss. Tapi ya kalau zaman itu kayaknya nggak tahu kalau yang lain. Tapi kayak waktu itu memang cuman trading dan mining. Ternyata seiring berjalannya waktu kayak kita mulai mendalami lagi, banyak banget cara cuan dari kripto, bukan cuman mining, bukan cuman trading, banyak banget kayak sekarang lagi ada airdrop, kayak member kita barusan JP airdrop nih. Ada yang JP dari Dimension ya, sampai dapat 500 juta dari airdrop. Guys, keren banget airdrop guys. Uang gratis 500 juta, siapa yang mau kasih? Betul, kapan lagi bisa dapat uang kaget guys dari langit 500 juta. Jadi dunia kripto ini sebetulnya potensinya limitless ya guys ya. Kalau kalian nggak ada modal, kalian bisa cari dulu di airdrop. Kalau udah ada modal, kalian bisa trading. Kalau modal udah banyak, kalian fokus aja ke investasi sambil jalanin bisnis kalian. Yang mana sebetulnya di dunia kripto ini potensinya banyak. Tinggal kalian mau melek apa enggak ke potensinya. Nah, singkat cerita setelah itu tahun 2019-2020 itu saya nggak nyentuh kripto sama sekali, Van. Oh iya. Udah trauma ini ceritanya. Kan kena banting 200 ke 50 juta. Waduh, duitnya tinggal seperempat. Terus gimana tuh kita bisa ketemu di kripto? Kan kata orang tua saya udah, waduh ini udah ini money game Ponzi ini, buang aja kok gitu katanya. Ini udah nggak ada masa depannya gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu di tahun 2020 itu kripto bottomnya kan waktu COVID ya, Maret itu. Waktu itu saya belum masuk kripto lagi. Saya masuk kripto lagi itu setelah halving tahun 2020, yang mana seingatku di halvingnya kan Juni-Juli. Saya masuknya itu di bulan Agustus. Kenapa saya masuk? Soalnya saya lihat di Facebook saya, di timeline Facebook saya itu teman-teman saya yang dulu aktif banget di dunia kripto tahun 2017. Loh, kok pada aktif semua ini di dunia kripto? Wah, ini kayaknya ada peluang lagi nih. Mungkin saya boleh masuk nih di sini. I see. Akhirnya di sana saya belinya nggak beli Bitcoin, Van. Soalnya aku lihat, wah
Ini Bitcoin waktu itu di harga 4.000 atau 5.000 dolar, yang mana ATH 2017 itu ada di 20.000. Nah, aku lihat, wah ini potensinya cuma 4 kali nih ke ATH. Saya lihat peluang lain waktu itu, makanya belinya Ethereum. Soalnya Ethereum waktu itu masih di 200-300an dolar, sedangkan ATH-nya di tahun 2017 itu sekitar 1.500-1.400. Jadi aku lihat, wah ini masih ada potensi 7-8 kali. Oh, why not I choose this one? Betul. Daripada aku pilih Bitcoin yang potensial gain-nya itu lebih kecil gitu. Meskipun pada akhirnya Bitcoin juga bagus sih. Tapi dari Ethereum tuh lumayan banget. Saya beli lumayan banyak di 400-an dolar, 300-an, dan jualnya di 4.000-an dolar. Jadi jualnya 10 kali lipat gitu. Iya, tapi sebenarnya memang kalau Bitcoin itu yang top ya, yang kayak utamanya. Tapi kalau kita mau spekulasi di koin-koin lain itu bisa, cuman ya do your own research. Harus Betul, gitu. This is not financial advice ya guys. Selalu do your own research. Karena kayak aku juga sebenarnya banyak profit dari meme coin. Aku suka main meme coin. Makanya dulu Vanessa ini dijuluki Ratu Micin guys. Soalnya micinnya banyak banget gitu. Iya, jadi kayak waktu itu juga sebenarnya bisa bener-bener aktif lagi di kripto itu karena COVID juga. COVID jadi ya. waktu itu kan zaman-zaman Clubhouse, ingat nggak Steve? Waduh iya, Clubhouse. Dulu sempat viral banget ya Clubhouse itu. Sebuah aplikasi di mana kita bisa sharing-sharing. Betul. Nah di situ aku ketemu komunitas yang kayak interestnya sama nih main kripto. Padahal kalau di kotaku aku jarang banget kan ketemu orang yang main kripto. Betul. Nah di situ mulai nih belajar. Terus kayak dapat insight, info banyak banget lah. Jadi kayak kalau kamu mau main di dunia kripto ini, penting banget kamu punya networking sama komunitas. Betul banget. Apalagi kalau di zaman dulu tahun 2017 itu kita mau belajar kripto itu susah banget ya Van ya. Sumbernya itu harus dari luar negeri, kita harus searching YouTube dan lain-lain. Yang mana kita nggak ada mentor yang mengajari kita. Sedangkan zaman sekarang semua serba mudah ya Van. Mau belajar di YouTube, mau belajar di Twitter, mau belajar di Discord, semua ada. Dan apalagi karena kita ini sudah mengalami pahitnya kayak susah banget cari informasi. Oleh sebab itu kita mau mendirikan sebuah komunitas ya Van ya. Iya. Yang mana kita bisa sharing ke kalian seputar dunia kripto dan juga seputar dunia bisnis dan investasi. Karena kita sadar kalau komunitas itu sangat penting. Nggak ada komunitas kita seperti orang buta ya, nggak tahu arah jalannya kan. Betul, makanya kayak di komunitas ini kita bisa sharing semua deh, dari kulit sampai inti terdalamnya. Yang daging. Iya, yang daging. Kita bakal sharing kayak gimana sih cara dapat cuan dari kripto, bukan cuma dari trading, bukan cuma dari mining, tapi kita bisa main DeFi, kita bisa jadi validator node. Banyak banget ternyata di kripto itu. Di kripto itu bukan melulu soal cuan ya guys, kita bisa belajar. Selain itu banyak banget lapangan pekerjaan di Cryptoverse ini yang bisa kalian dapatkan. Terus tahun ini tuh menurutku salah satu kesempatan yang bagus sih buat kalian join kripto. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan ada cycle-nya. Nah ini itu masuk cycle halving nih. Jadi kayak pre-bull gitu ya. Setelah halving baru akan bull run. Betul, apalagi halvingnya akan terjadi di bulan April 2024 ini ya Van ya. Yes. Yang mana kasus ini similar dengan yang terjadi di tahun 2020-2021. Yang mana halving terjadi di Juni-Juli 2020. Setelah itu pasar mulai bulan 6 bulan setelah itu. Seingat saya dia mulai di November-Desember. Waktu itu gila banget tuh naiknya Van ya. Iya, kamu beli token apa aja cuan itu. Waktu itu? Bener, jadi saya beli ETH waktu itu di Agustus. Terus beli BNB di November, dua-duanya cuan 10 kali lipat di tahun 2021 guys. Jadi menurut saya buat kalian yang mau belajar tentang dunia kripto, ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk mulai cicil dan investasi di dunia kripto. Iya. Nah, that's why kita mau mengedukasi kalian, benar ya Van? Iya, biar kalian tuh ada gini loh, kayak ada guidance-nya. Kayak kita dulu bingung nih kapan mau masuk, kapan mau keluar. Beli koin yang mana gitu. Iya, benar. Kita bingung banget tuh. That's why kita sekarang lagi fokus building Billionaire Academy. Kenapa namanya Billionaire? Karena kita mempunyai visi untuk membantu kalian untuk mencapai 1 miliar pertama kalian. Yang mana saya lihat banyak orang ini berkecimpung di dunia kripto. Sepengalaman saya dari tahun 2020, 2021, 2017, 2018. Banyak yang main di dunia kripto tapi malah rugi ya Van ya. Iya. Dan persentase yang rugi dan yang cuan itu bisa dibilang mungkin yang seperti kita nih, yang beruntung yang
jadi yang cuan ini mungkin cuma 10%. Sedangkan yang 90% tuh rugi semua. Nah, sebenarnya sih kalau mau dibilang rugi itu enggak. Tapi mereka tuh udah merasakan cuan tapi telat tapi nggak di exit gitu iya, loh. Benar. Nggak Karena take profit. memang dasarnya manusia itu sifatnya greedy ya, Van. Betul. Ya. Mereka itu kayak wah ini udah cuan banyak ini, malah oh ya mungkin masih bisa cuan lagi nih, tahan aja nggak dijual. Benar. Terus kalau turun dia bilang, oh ini masih bisa naik lagi, sama seperti yang kita rasakan di 2017-2018. Iya gitu. Betul. Sebenarnya sih nggak ada salahnya juga, cuman kalian kalau mau investasi itu kan harus cek research dulu nih, kalian investasinya apa. Misalnya kalian investasi untuk Bitcoin, aku sih pribadi bullish banget sama Bitcoin sampai kayak berapa puluh tahun ke depan. Cuman yang koin-koin lain ini loh, kalian beli untuk spekulasi itu kalian harus lebih hati-hati sih. Iya, apalagi kalau kalian cuma ikutin influencer. Jangan sampai kalian jadi tukang cuci piring atau jadi exit liquidity-nya para influencer tersebut. Bener ya, Van? Iya. Ibarat pesta ya guys ya, kalian tuh harus datang awal biar bisa nyicipin makanannya enak-enak. Lah tapi kalau kalian datangnya terakhir, makanannya udah habis semua, kalian cuma bagian cuci piring gitu. Nah, jadi di Billionaire Academy ini kita akan mengajar ke kalian berbagai materi, nggak cuma trading dan investing. Di komunitas kita juga kita sudah hire berbagai orang yang expert di bidangnya masing-masing ya, Van ya. Betul. Sampai ada master airdrop yang mana dia itu barusan cuan ratusan juta, hampir 1,5 miliar. Kayaknya kalau di harga sekarang udah hampir 1 miliar nih ya. Dimensionnya naik terus ini. Dan hebat dia cuma bukan dapat dari Dimension. Iya, ada dari airdropnya dia jackpot semua itu ada Manta ya. Iya. Wah, keren banget. Yang mana jadi kalau di komunitas kita ini semua ada ya guys ya. Mulai dari yang mau belajar airdrop ada masternya, mau belajar running node juga ada masternya, mau belajar jadi investor, mau belajar jadi holder, mau belajar jadi NFT atau mau trading. Nah, di Billionaire Academy ini kita sudah ada tim-tim yang sangat expert di bidangnya. Jadi yuk kita sama-sama belajar ya guys. Karena seperti kata Steve Jobs, kita harus selalu stay hungry, stay foolish. Dan selalu kosongkan gelas kalian. Nah, nggak terasa ya Van, kita sudah ngobrol lama banget nih. Benar banget, tapi kedepannya kita bakal sering-sering share ke kalian seputar info dan insight menarik seputar kripto. Jadi kalian harus stay tune ya. Iya, karena kita nggak mau cuan sendiri ya Van ya. Kita mau bagi-bagi cuan ke kalian semua. Oleh sebab itu, karena kita tahu dunia kripto ini sangat volatile, dan kita tahu bahwa kadang market bisa dump tiba-tiba, market juga bisa pump tiba-tiba. Karena news di dunia kripto itu kita harus selalu update. Oleh sebab itu, kedepannya kita akan adakan sesi weekly market update, yang mana kita akan sharing seputar berita-berita dunia kripto, berita-berita terupdate. Jadi semoga itu bisa membantu kalian untuk mencapai 1 miliar pertama kalian. Dan semoga this episode inspire you all untuk memulai journey kalian di dunia kripto ya guys ya. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe. So, see you on the next episode ya guys. See you on top. Salam Billionaire and bye-bye.